warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'rifati sahihil muamalati lan ngawruhi ing bagus-baguse atawa sehat-sehate sah-sahe muamalah munakahah, jinayat dan hal yang terkait dengan itu ya. Wa fasidiha lan ruksake muamalah. Tujuannya tentu lita'alifil halali drapon yenta ngawruhi ing perkara kang halal. Lita'arifi ay ma'rifati ya. Lita'rifil halali drapon yenta ngawruhi perkara kang halal. Asyamil lil wajib wal mandub wal mubah wal makruh wa khilaful aula. Wal harami lan perkara kang haram. Jadi tujuan berikutnya tentu agar mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa ja'ala lan dadosaken dadiaken sapa ladzi. Alladzi ya Allah ya, sapa Allah boleh. Wa ja'ala lan dadiaken, bahasa bagus wetan bagusnya ya. Dadosaken dadiaken ya. Ngajadikeun bahasa Sunda ya. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ma'alaman ing panggonane wong atau pungkasane wong. Ma'ala ay akibata, jadi pungkasan. Jadi ujung dari sebuah peristiwa ya. Wa ja'ala lan dadosaken Allah ma'alaman ing pungkasane atau akibate wong ya. Alima kang weruh sapa siman. Wa amila lan ngamalaken sapa siman bihi kalawan hadhil mukhtasar, dengan kitab yang ringkas ini atau ringkasan ini ya. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ma'alaman ing pungkasane wong alima kang uninga kang weruh sapa siman zalika ing mengkonon al halal wal haram ya. Wa amila lan ngamalaken bihi kalawan dalik ya. Apa Allah akan menjadikan akibat atau pahala dari orang yang mengetahui dan mengamalkan yang halal dan yang haram itu? Memberikan al-khuluda ing kelanggengan, keabadian. Al-khuluda ing kelanggengan, keabadian. Fi daris salami ing dalam ummah keselamatan. Nama lainnya adalah surga Darussalam, rumah atau surga yang dipenuhi dengan keselamatan. Jadi tujuannya agar mengetahui mana yang halal, mana yang haram.
Dan tujuannya nanti Allah akan menjadikan pungkasan akibat ya, akhir dari orang yang mengetahui ya, mana yang halal dan mana yang haram itu lalu mengamalkannya, maka akan bakal ditempatkan ya, fi dari salami ya, al-khuluda fi dari salam ya, di sebuah rumah yang abadi, keabadian, yakni rumah yang abadi itu adalah di dalam surga. Jadi kalaupun memang kita berdoa ning Gusti Allah jaluk dene kebahagiaan karo kenikmatan, kebahagiaan dan kenikmatan duniawi itu sifatnya kebahagiaan dan kesengsaraan yang temporer. Jadi sewaktu-waktu nggak ada yang abadi. Sifatnya berubah-ubah. Mungkin saja pagi-pagi dia lagi sangat bahagia, tertawa ria, tersenyum simpul ya. Tapi bisa jadi ya, kebahagiaan itu akan berubah menjadi bencana ketika ada kabar apa-apa. Itulah ya. Maka di dunia itu nggak ada ya, bukan rumah keabadian ya. Bahkan disebutkan di dalam penjelasan yang lain ya, bahwa dunia itu daru hamin wa gomin ya, rumah yang dipenuhi dengan kebingungan, kesusahan dan penderitaan. Karena rumah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nanti al-khuluda fi dari salam. Nanti ya, rumah yang kekal itu adalah kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yakni bahagia di dalam surga. Entah berada dalam kelas manapun surga, itu tidak ada yang rendah. Semuanya dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Sing mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi basar. Jadi kenikmatan surga itu sesuatu yang nggak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau bahkan tergores. Seperti apa sih gantengnya penduduk-penduduk surga atau cantiknya bidadari-bidadari surga itu? Kegantengan dan kecantikan itu sungguh di luar jangkauan otak manusia untuk membayangkannya. Jadi kalau masih di dalam jangkauan otak dan angan-angan manusia, itu masih berupa hukum duniawi. Justru akhirat atau surga nanti sesuatu yang tidak bisa terbayangkan. Nah, ini sudah hadis sahih ya. Itu sudah nas ketentuan agama. Untuk siapa surga yang dipenuhi dengan kenikmatan itu? Jawabannya sudah tahu, adalah bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah dadiaken ya, masih roman ing tempat balike wong, ae rujua ae ya, piroro, jadi tempat lari, tempat kembali ya. Masir itu tempat panggonan balik ya. Wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah masih roman ing tempate manusa, khalafa kan nyulayani sapa man hu ing Gusti Allah, wa asa lan maksiat sapa siman hu ing Gusti Allah. Kemana tempat kembalinya orang yang selalu nyulayani bahasa Sunda teh? Batur titaka idul kalaka kaler, batur piwarang kawetan kalaka kulon. Jadi artinya tidak sesuai dengan apa yang diperintah Allah. Namanya nyulayani, nyulayaan bahasa Sundana. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Jadi nyulayaan itu bahasa Sundanya apa? Ya, tidak semua ya. Apa yang ada di dalam bahasa Jawa Sunda itu kemudian bisa begitu mudah oleh kita ya. Kalau ya oleh yang orang biasa ya pasti paham. Tapi pada mananya begitu. Allah akan menjadikan tempat kembalinya orang yang nyulayani ya, selalu tidak sama ya terhadap apa yang Allah perintahkan dan maksiat kepada Allah. Kemana tempat kembalinya? Darul intiqami ing umma, nah, siksaan. Darul intiqami ing umma kang bangsa siksaan. Jadi rumah
siksaan atau rumah kesakitan. Wa iya annar daiman wa in kanat mukhalafatuhu fil kufri wa illa famakna kaunia masiruhu ya. Ayastahiqqa dalik. Yang dimaksud darul intiqam, rumah yang dipenuhi dengan siksa itu, rumah siksaan adalah annar, api neraka. Diulangi wa ja'ala lan dadosaken atau dadiaken sapa Allah masiroman ing tempat balike panggonan balike wong khalafa nyulayani sapa man hu ing Allah wa asolan maksiat man hu ing Allah darul intiqami ing umah siksaan wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun. Jumlahnya fi'il dan fa'il. Asyhadu ada dhamir ana, ini simpan fa'ilnya. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an sak temene utawi kelakuan. Wa asyhadu anna bukan an ya. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan. Nah, ini anna amil nawase ya. Yang amalnya menasabkan isimnya, merafakan khobarnya. Anna, inna ya, ada inna, ada anna ya, ada ka'anna, ada apa nama lagi? Ada laitat, adalah ala ya kan ya. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun, sapa kaula nyaksian abdi. An la ya, an la ilah betul ya. An la ilaha yenta oranana pangeran kang wajib disembah. Boleh macanya kalau dirinci-rinci an sak temene utawi kelakuan. Ini an mukhaffaf min sakila ya. La ilaha iku oranana pangeran kang wajib disembah. Illallahu angin Gusti Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib untuk disembah dengan hak dan sebenarnya kecuali Allah. Wahdahu hale sawiji Allah. Wahidun ahadun. Qul huwallahu ahad. Allah itu yang maha esa. Kalau wahid itu ada isnain, ada salafnya. Kalau ahad sudah tidak ada. Maka apa bedanya ahad dengan wahid? Ya mana sama aja, satu ya. Cuman menggunakan satu dengan dari makna ahad itu berbeda dengan satu dengan makna wahid. Kalau wahidun satu ada isnaininya dua kan? Ya. Ada salafnya tiga. Kalau ahad itu sudah tidak ada kesananya. Maka yang maha tunggal, ya. Tunggal di dalam zatnya, wahdaniyat fil dzat ya. Wahdaniyat fil sifat dan wahdaniyat fil af'al. Nanti ada uraiannya. An la ilaha yenta oranana pangeran kang wajib disembah diibadahi angin illallahu angin Allah sawiji. Wahdahu hale sawiji Allah. Maha tunggal. La syarika oranana kang baturi lahu kadue Allah, baik di dalam zatnya, di dalam sifatnya, atau di dalam beberapa pekerjaannya. Al-mannanu ay al-mutafaddilu ala ibadihil mu'minin minal manni wal munna an-ni'ma as-sakila. Al-mannanu dat kang akeh aweh nikmate, yang banyak memberi nikmat, namanya mannan. Al-mannan ada al-hannan. Abdul mannan ada Abdul hannan ya. Hamba Allah yang banyak memberi nikmat, Abdul mannan. Al-mannanu dat kang akeh aweh nikmate, dat yang banyak memberi kenikmatan. Akeh tabeli Allah memberi kenikmatan terhadap kita.
Banyak, saking banyaknya, saking akeh, bahkan Allah sendiri mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kamu hitung nikmat Allah itu tidak pernah akan terhitung. Bapak Haji itu lewat ya, ada PT Kacang Garuda itu lagi nyiram itu kacang-kacang itu ya. Ya Allah, betapa susahnya. Entah kabel itu berapa ratus meter, mesin yang digunakan mesin yang canggih kayak apa. Tiap hari jalan jauh, begitu susahnya ya. Tapi kalau Allah menghendaki sekali gebrol, seprovinsi Jawa Barat hujan turun. Bayangkan coba ya, kalau seprovinsi Jawa Barat dihujani, dituruni air seperti itu, kalau yang mengusahakan manusia, entah membutuhkan uang berapa triliun, ya kan ya? Nah, itu andai nikmat Allah itu dihitung nggak akan teruji. Ya, kamu gerak itu kan nggak ada yang bayar. Beda dengan remote hanya untuk memindah-mindahkan channel 1, 2, 3, ada ukuran waktu hilangnya, habis kan baterainya ya. Coba kalau gerak kita semuanya pakai listrik, pakai gerak, pakai baterai. Bisa-bisa ada orang yang kemudian kayak Kiev karena baterainya habis. Iya kan ya? Itu kalau di energi kan nonjok orang, jupret. Tenaga berapa itu kalau dilistrikkan tak berapa. Ya kalau itu kita harus bayar ke PLN, apakah 1 bulan kekayaan kita cukup atau tidak untuk membayar itu? Itu nikmat dari Allah. Akan nikmat-nikmat anu sanes. Masya Allah ya. Anda harus patut bersyukur. Maka ketika kamu sedang berada dan betah ya, ditegel-tegelin ya, dipaksa untuk berada di pesantren pun, pada hakikatnya niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, orang yang mensyukuri nikmat seolah-olah menjaga agar nikmat itu terus abadi. Ketika orang tidak mensyukuri nikmat, sama saja orang melepaskan kenikmatan itu. Ya. Ada kan dalam ayat Hikam itu disebutkan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguh ia telah mengikat kenikmatan itu. Dan barang siapa kufur berarti melepaskan kenikmatan. Mudah-mudahan kamu selalu mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Karaosna gaduh baham ya, mulut ya, dalam keadaan sehat walafiat itu kalau sekali-kali kamu lagi sariawan. Kamu ngomong susah. Ngomong susah, dahar susah, minum susah ya. Tapi kalau lagi tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak ada nikmat apa-apa, ya kan ya? Nah, itu kenikmatan Allah itu ya. Tapi dengan urusan air hujan saja, untuk menyirami sawah yang ada di Kecamatan Patok Besi saja, entah harus berapa miliar kalau turun, ya harus ada airnya semua, kan? Begitu susahnya. Tapi kalau yang datang dari Allah itu tinggal disyukuri. Itu terjemahan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah itu tidak pernah akan terhitung. Mata nggak pernah kamu olini, ya nggak pernah seret juga, kecuali ya dalam sewaktu-waktu agak belek lah wajar. Ya kan, alhamdulillah ugel-ugelan nggak pernah kamu kontrol, nggak ada yang kendor, kayak masih muda kan begitu. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa. Jadi sholat maghrib 3 rakaat itu cukup ya. Belum cukup untuk mensyukuri nikmat mata saja yang bisa memandang ke 3 arah, samping kanan, samping kiri, depan, ke belakang kan tidak ada ya. Nah, itu nikmatnya, nikmat diberi mata sudah teramat sangat luar biasa. Bayangkan kalau orang tidak punya mata tuh kayak apa dunia ini. Ya makanya Bapak Haji Ngalem tuh banyak ulama-ulama besar yang socaknya nggak bisa ningal tapi masih tenang hidupnya. Entah kayak apa. Kalau orang-orang yang imannya rendah tuh kayak apa sakitnya ya. Maka kamu syukuri, kamu nikmati, kamu jaga. Itu bagian daripada nikmat Allah. Enggak pernah kamu bayar KWH ini, bayar mata sebulan can dibayar. Ya, telinga ngadang terus unggal dinten can pernah aya bayar. Kurang aya bayar mata, bayar kaki, bayar sampean, KPLN, beak. Duit ente beak. Allah tidak menuntut itu. Nikmat-nikmat dari Allah itu silakan kamu gunakan untuk bakti dan taat kepada Allah. Jangan, jadi kalau orang kemudian maksiat kepada Allah dengan menggunakan fasilitas kenikmatan dari Allah, itu kurang ajar itu orang. Na'udzubillah, betapa kurang ajar, diberi nikmat malah dengan nikmat itu ia bermaksiat. Nah ini ya, dilanjut.
Wa asyhadu lan yaksini sapa ingsun Allah ilaha yen ta ora nana pangeran kang wajib disembah, wajib diibadahi illallahu angin Allah sawiji. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhan kamu dan Tuhannya kita juga. Kamu itu untuk orang yang mengklaim punya Tuhan selain Allah, kamu itu. Ajaran tauhid yang sesungguhnya itu tiada Tuhan kecuali Allah. Itu bukan berarti melecehkan agama lain, tidak ada. Ini ruang privat namanya, lagi ngajari tauhid. Awas. Ya. Ada guru-guru TK dulu yang mengajarkan agamanya orang Kristen. Apa namanya? Ada 3 agamanya orang Buddha. Ada 3 agamanya orang Konghucu. Agamanya kita. Nah, itu sebetulnya ajaran tauhid yang masih ngambang. Ya. Sebetulnya tiada Tuhan kecuali Allah. Maka Tuhan dari semua makhluk itu ya pasti Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam, umat lain, bahkan manusia yang tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan pun tetap manehna makhlukna Gusti Allah. Ya, itu makna Allahu Rabbuna. Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kamu itu, nah itu apa namanya? Mukhatabnya adalah orang-orang yang tidak mengklaim, tidak mengakui. Keimanan yang kita salurkan ini namanya keimanan yang sudah muwaki lilwaki. Jadi menganggap Tuhan itu sudah tepat. Ya memang Allah itu yang punya Tuhan. Allah itu yang memang Tuhan itu ya. Tiada Tuhan kecuali Allah. Al-awwal, ya apa namanya? Dat yang paling pertama bila tidak ya, wal akhir bilan tiha. Enggak usah dipikirkan dengan akal dan pikiran manusia. Yang awal tak bermula, yang akhir tak berujung. Karena tidak semua sesuatu itu harus dirasionalisasi, harus masuk akal semua, enggak. Ya, ukuran segala sesuatu itu ngukur harus dengan ukurannya. Kalau mau mengukur suhu tubuh ya otomatis dengan apa? Ya alat pengukurnya. Ya, kilometer ya kilometer, kilo jauh ya kilo jauh. Gak bisa kamu bawa-bawa kiloan, bawa timbangan dari Pegunungan sampai Ciberes teh aya sabaraha kintal. Bukan ukuran anak, bukan kilogram, tapi kilometer sakedik. Pokoknya Ciberes mah paling ge 3 menit ge adugi kabungit neng. Kudu melang-melang. Nah gitu nya. Gak bisa. Ya. Orang mau ngukur apa namanya keimanan, pakainya ukuran yang lain, akal rasio nggak bisa. Ya. Bahkan ilmu ada ilmu yang dihasilkan dari sifat kajian dan penelitian. Kalau ilmu sejarah itu ya adalah ilmu yang real, yang nyata, bahkan terhadap pelaku sejarahnya itu sendiri. Gak bisa ngarang-ngarang hasil istihoroh. Keturunan saya ini, hasil istihoroh ini sampai kanjeng Nabi ngarang-ngarang. Sudah, nggak usah terlalu mengada-ada. Pokoknya kamu yakini dan kita syukuri, kita berada di pesantren. Mudah-mudahan orang tua kita adalah orang-orang yang paham dan cinta kepada agama. Buktinya kita berada di pesantren. Kita doakan dan kita yakini moga-moga beliau-beliau adalah orang-orang soleh. Kamu tahu bapaknya kamu siapa namanya, ayahnya siapa, kakeknya siapa, udah mentok rata-rata. Ya, Ajindan Rama saha. Ya. Ramana bapak disebutnya naon? Aki berarti abahnya. Ramana abah? Lan? Amprongnya. Berarti eta uyutnya. Tak Ramana uyut ha. Apa lo kesabaran tingkatan? Lui sabaraha. Entah sakitunya. Eta luar biasa apal kana uyutnya apal. Ya. Aparhan Rama Fauzan Abdurrahim bin Tartim. Bapak Tartim bin Lan? Jadi Jahi. Bapak Jahina bin Mentol.
Asalkan itu mudah-mudahan ulah ke Abu Jahal kan. Tong aku turunan Nabi. Nya aing nya ho siap turunan Nabi ngan min syatil am si Abu Lahab jeung Abu Jahal. Naudzubillah ibin. Mudah-mudahan kita teh ana oge tepati-pati urang turunan santri kadituna saluranana sareng mentok duwi ka uyut kita habis. Untung apal kana uyut. Aya santri teh apal bapana ge teh nya bapak urang sahanya. Masa bapak sendiri nggak tahu? Harus tahu ya, insya Allah ya. Ali ayahnya Bapak Haji Arif, Bapak Haji Arif bin hilap deh itu. Raman Haji Arif hilap deh. Emang tadi nama apal? Sana saja akang kan ya? Onya etanya. Mohon diapalkeunnya, mun diapalkeun. Mbah saha, ramana mbah nambah. Terus. Ya, bahkan itu silsilah Rasul itu diurai secara mendetail. Baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Sayyid Abdullah. Abdullah itu bin siapa? Bin Abdul Muthalib. Ingat Abdul Muthalib itu punya putra bukan hanya sekedar Abdullah. Anak laki-laki saja 10 Anak laki-lakinya saja 10 ditambah anak perempuannya 6. Jadi Sayyid Abdul Muthalib itu punya anak berapa? 10 tambah genep 11. Ayah santri Yamin anu anak ke-16 ayat ya? Anak ke-8 ayat dan anak ke-8. Berarti kadu lancek 7 deui. Saya ayah kayak anak kedua, Neng Imas anak keduanya nih. Emang istilahnya cuma dua-duana apa? Pokoknya ayo hiji-hijina. Ajina nggak dibuta sabaraha, sabaraha. 2 raka. Henteu nya. Berarti pucak naon yang ngaranna anak cikal istilah orang tuanya. Bukan anak bungsu sanesnya. Yang kayak milari calon bojo, milari anak bungsu. Cekolot ke ungkur mah. Ngapain anak cikal, kayak ningali bungsu, tong bungsu. Sayyid Abdul Muthalib itu putrana sadayana ayah ke-16, ya 10 laki-laki, 6 perempuan. Kan kemarin Pak Haji Urey sejarahnya, ya. Kenapa beliau kemudian bernadar, andai saya punya anak laki-laki 10, satu diantaranya adalah akan aku korbankan, akan aku potong terhadap penyembahan untuk Baitullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya ucapan Abdul Muthalib itu untuk meredam kemarahan tokoh-tokoh Quraisy pada zamannya ketika Sayyid Abdul Muthalib sudah diwarisi sebagai kepala suku, pimpinan besar di Masjidil Haram, tamu yang datang dari seluruh penjuru dunia semakin banyak, urusan perairan itu sudah habis. Sedangkan sejarah dulu ada sumur namanya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zamnya sudah dicor, disembunyikan oleh kabilah Jurhum kalau tidak salah, ratusan tahun yang lalu. Jadi beliau untuk menemukannya susah. Hasil istihoro, hasil penelitian, hasil kajian, ya istihad beliau minta amal-amalan kali itu kadil istilahnya, maka ditemukanlah di tempat itu sumur itu bertepatan. Ternyata tepat di atas sumur itu adalah tempat yang disucikan oleh penduduk Mekah pada zaman itu. Jangankan dikeduk, bahkan katawel jarang-jarang bisa. Karena tempat penyembelihan hewan-hewan berhala yang dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Jadi ketika bareng ngeduk, wah, golok berpati sliwer. Sedangkan pada zaman itu Sayyid Abdul Muthalib sampai gaduh putar laki-laki hiji-hijina. Putar pertama itu namanya Al-Haris. Bagaimana ya, Abdul Muthalib yang memang gagah perkasa berani dikeropok kusa kampung sanegara mah kan tegampil. Dirinya ngagentes dina hate. Lamun aing gaduh anak laki-laki 10 mah murun.
mau terlalu repot seperti ayeuna. Kan gak rebutan sampai hiji-hijina kan. Baru eta tanya amarah orang-orang Mekah itu nembe redam ketika Abdul Muthalib mengatakan, kamu di tempat ini hanya seekor domba dan onta yang kamu potong. Tapi demi Allah aku bernadar, suatu saat aku punya anak laki-laki 10, satu di antaranya akan kupotong, akan kukorbankan di tempat ini. Baru nembe sadayana mengizinkan, dikeduk, yang ditemukanlah sumur Zam-Zam. Ini fakta sejarah. Itu ada dalam Surujud Dolam, dalam Sairatun Nabawiyah, ya, sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, istilahnya dalam Sirah Nabawiyah. Al-Mannanu dat kang akeh awe nikmate, bin ni'ami, nikmatun jadi ni'amun, ini juler verb. Kalimat yang berobat tidak memakai pelaturan, namanya jamak taksir. Kalau jamak mu'annas salim, kalau jamak mudzakkar salim itu kan gampang robahnya, tambah saja wawu dan nun, dari jaidun jaiduna. Kalau jamak mu'annas salim itu tambah saja alif dan ta, muslimun jadi muslimatun, ya kan ya. Nah, kalau jamak taksir nggak ada. Jadi nikmatun jadi ni'amun, kitabun jadi kutubun, kirtosun jadi karotis, masjidun dari masajid, ya, torikun jadi turukun, itu faedahnya tidak ada. Jadi bagaimana kata orang Arab, namanya sifatnya simahi. Jadi bagaimana kata orang Arab, ya, atau kiasi, ya, mensamakan dengan yang sudah ada. Nah, ini namanya irregular verb. Kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat yang berubah tidak memakai pelaturan. Bin ni'ami kalawan piro-piro nikmat, al jisami kang agung. Wa ashadu lan nyakseni sopo ingsun. Nah ini besok mah gak usah pakai speaker ya. Kalau pagi-pagi, kalau sore mah ya, insya Allah masih terjangkau ya. Ini dipakainya pagi aja ya, paginya pagi aja. Wa ashadu lan nyakseni sopo ingsun, anna Muhammadan ing sak temene utawi Kanjeng Nabi Muhammad. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad, begitu ya. Wa ashadu lan nyakseni sopo ingsun, anna Muhammadan sak temene utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku khobare ana abduhu hambane Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah, hamba dan rasulnya
Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu kang den utus rahmatan hale dadi kawelas dadi rahmat lil anami kaduwe ay al khalqiyah sakabehane piro-piro makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah yang diutus lahir ke bumi ini sebagai pembawa rahmat, pembawa belas kasih terhadap seluruh makhluk. Sallallahu muga-muga nambahi rahmat sapa Allah alaihi ingatase Kanjeng Nabi wasallama lan kaselamatan wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi mane utama abin Nabi walau lahdoh wa mata alal iman bahwa mu'minun ya, orang yang melihat Nabi walaupun sesaat dan dia dalam keadaan beriman namanya sahabat. Jumlah keseluruhannya sahabat Rasul itu sama dengan jumlahnya Anbiya dan Mursalin 124.000. Al bararoti kang bagus-bagus. Bararotun itu jamu barun atau barin. Barin, bariun, barun. Nah. Wahwa man golabat alaihi amalul bir. Orang-orang yang amal kebagusannya mengalahkan amal yang jeleknya. Jadi hampir tidak kelihatan kejelekannya. Al baroroti kang bagus-bagus. Mudah-mudahan ini kamu itu bukan hanya sekedar bagus apa rupanya, tetapi bagus akhlak dan budi pekertinya. Al kiromi tur kang mulia, kang pada mulia. Jadi semuanya mulia. Semuanya baroroh bagus. Wa ba'du lan ing dalem sawise maca bismillah. Alhamdulillah, sholawat salam ing Kanjeng Nabi. Ya. Kalimatun yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila akhar. Ya. Wa ba'du lan ing dalem sawise maca bismillah. Alhamdulillah, sholawat salam ing Kanjeng Nabi. Fahada ya. Ay al-hadir fit dikni, apa yang ada di dalam hati. Fahada mangka utawi iki perkara kang hadir di dalam hati. Iku mukhtasarun, kitab kang ringkes. Mukhtasar itu qalla lafzuhu wa kasura maknahu ya. Sedikit lafadznya namun banyak maknanya. Namanya mukhtasar. Fahada mangka utawi iki kitab boleh. Itu aja ya mudahnya ya. Fahada maka utawi iki kitab. Iku mukhtasarun, kitab kang ringkes. Sedikit lafadznya, banyak maknanya. Ya, namanya kalam ijaz. Ada banyak lafadznya tapi maknanya sedikit. Ngecoblak. Ayah seberapa setengah jam. Budut-budut nama nganjuk duit. Kata loba ucapan anak tapi maknanya masa etik. Ya budut-budut nama rek ngahutang. Loba-loba teuing ngomong teh cukup we. Waktu ketemu gabeas rek nambut gitu. Oh, mani panjang. Ngalir ngidul ngetan ngulon. Kata ngaranna kalam itnab ngaranna. Loba lafadzna sadidik maknana. Ari kalam ijaz mah sakedik lafadzna tapi urayana panjang.
Mukhtasar itu qalla lafzuhu wa kasura maknahu. Lafadznya sedikit, maknanya banyak. Fahadha maka utawi iki kitab iku mukhtasarun, kitab kang ringkes. La Buddha kang wajib, ora kena ora, tidak boleh tidak, itulah Buddha itu ya. Ini kitab adalah kitab yang teramat sangat ringkas, yang sangat penting lah Buddha itu ya. Likulli muslimin kaduwe saban wong Islam. Min ma'rifati mislihi ya, saking ngawruhi sapadane mukhtasar. Min ma'rifati mislihi, saking ngawruhi sapadane mukhtasar. Fayata ayanu maka pertela, nyata ya, jelas ya. Opo al-ihtimamu, sungguh-sungguh, nemen-nemen boleh bihi kalawan iki kitab, wa isya'atihi lan nyebaraken kitab, nyebaraken mukhtasar. Fayata ayanu maka pertela opo al ihtimamu, sungguh-sungguh bihi kalawan mukhtasar, wa isya'atuhu lan nyebaraken mukhtasar. Fa ana mangka utawi kaula iku as'alu jaluk sapa kaula Allah ing Gusti Allah Al-Karima kang maha mulia, ayyan fa'a yenta awe manfaat sapa Allah bihi kalawan mukhtasar, wa ayyaj'ala lan yen tanda diaken Allah jam'i ing kumpulane kaula min mutafarriqatil kutub, dari kitab-kitab yang terpisah-pisah ya. Wa ayyaj'ala lan yen tanda diaken sapa Allah jam'i ing kumpulane kaula, rangkumane kaula ya, lahu kadoe mukhtasar kholison hale ikhlas liwadihi kaduwe dat Allah Al-Karimi kang maha mulia ya. Kitab ini adalah kitab yang teramat sangat ringkas, yang teramat sangat penting bagi setiap orang Islam untuk mengetahui seperti kitab ini ya. Maka jelaslah di mana harus sungguh-sungguh di dalam memanfaatkan ini kitab dan menyebarkannya. Maka kami memohon kepada Allah, kata beliau yang maha mulia, agar senantiasa kitab ini menjadi bermanfaat, apa yang aku kumpulkan menjadi manfaat dan disertai dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia, Allah yang maha karim ya. Mudah-mudahan kamu pun sebagai santri mempelajarinya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan, sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan kamu ini kita semua menjadi putra putri yang soleh dan soleha, anu calalager, balalager, palalinter, balalengar, balalengar. Insya Allah ku ilmu, ku akhlak dan ku budi pekerti, sehingga menjadi harapan kedua orang tua, harapan agama, nusa dan bangsa. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan baca bareng-bareng.